KPK akan usut laporan dugaan ya korupsi kota haji yang selama ini menjadi bumerang di masyarakat. Salah satunya adalah pansus haji yang dilakukan oleh DPR. Nah, inilah yang kemudian kenapa perseteruan ini begitu kan ya. Lalu kemudian dijadikan sebagai ada yang mengatakan indikasi politik ya, ada indikasi ingin dendam pribadi dan sebagainya begitu. Tapi pada kenyataannya apa yang dilakukan oleh DPR ini saya kira baik begitu kan. Untuk mengusut transparansi yang ada soal dana haji ini. Kabarnya dapat jatah 20.000 atau penambahan 20.000 kota haji dari pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Nampaknya 20.000 itu harus diberikan kepada haji reguler, tapi pada kenyataannya adalah ya satu sisi ya disalurkan kepada haji plus. Nah, haji plus itu tentunya tinggi sampai 200 juta, ya lebih ya. Dan bahkan kemana uangnya? Dan ini yang yang kemudian diusut oleh DPR ya. Maka saya kira ini apa yang dilakukan oleh Partai PKB saya kira baik begitu kan. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh kader PKB ini dari Ibu Lini soal bagaimana nanti apakah KPK akan bisa mengusut tuntas ya terkait dengan dugaan-dugaan korupsi kota haji ini. Seperti ini. Selalu keributan dan selalu was-was setiap tahun menjelang musim haji. Nah, itu yang paling penting. Nah, selebihnya kalau kemudian ada temuan-temuan yang menjadi indikasi kenapa ada pelanggaran undang-undang yang mungkin akan punya konsekuensi terhadap hukum seperti yang disampaikan oleh Mas Umam. Kita ini kan menganut trias politika ya. Di situ ada institusi penegak hukum yang sebenarnya tanpa ada DPR melakukan pansus apa tidak, itu juga bisa bekerja. Karena kemarin saya dengar misalnya KPK mereka menunggu untuk diundang DPR. Nggak perlu juga sebenarnya DPR itu harus menunggu lebih dahulu kepada KPK atau kemudian Bareskrim. Kalau mereka udah mendengar, mengindikasi, mencium sesuatu, ada hal yang janggal dengan adanya pengalihan kuota ini, kemudian mereka bekerja. Tetapi ini kan bukan target orang per orang atau kemudian satu partai tertentu seperti PKB. Ini tuh kerja kolektif, itu DPR loh. Kita ini menjaga marwah dan juga kehormatan lembaga ini. Ketika kita mendapat kepercayaan publik, kemarin ada survei Kompas gitu kan, yang ini untuk pertama kalinya lah dalam beberapa tahun terakhir itu kerja DPR itu diakuin. Kita itu jaga betul momentum ini gitu, nggak main-main. Nah, makanya kemudian kenapa kami dan teman-teman nih Mbak, karena kebetulan aja nggak sampai undang gitu ya di sini, itu kemudian menyayangkan kenapa PBNU sampai kemudian melokalisir ini seolah-olah ini hanya semata-mata urusan Caimin dengan agama. Bagaimana dengan mereka loh gitu loh. Mereka ini punya concern yang sama, mereka punya keprihatinan yang sama, dan mereka juga menemukan indikasi-indikasi yang sama, dan itu yang sebenarnya membuat proses pengambilan keputusan menjadi sangat cepat gitu. Dan kita nggak ada urusannya dengan ngincer jabatan menteri, terserah Pak Prabowo ya kan. Kalau diberikan kepercayaan ya itu satu kehormatan, tapi kalau enggak kita udah ikut memberikan kontribusi untuk memperbaiki haji kita di masa-masa yang akan datang. Oke, itulah tadi pernyataan dari kader PKB ya, dari Ibu Lulu ya, melihat dengan bagaimana apakah KPK ini bisa mengusut laporan dugaan korupsi kota haji di 2024. Saya kira begini ya, pertanyaan yang sederhana sekali bahwa kalau ada indikasi-indikasi yang kemudian ya ada kerugian negara, mengapa tidak begitu kan? Nampaknya kalau kita melihat dengan seksama begitu bahwa bagaimana peralihan dari haji reguler plus ke haji kota haji ke haji plus begitu kan. Saya kira ini kalau ada indikasi kita buktikan aja begitu. Temuan BPK bagaimana begitu kan ya. Karena nampaknya kalau ini benar-benar disalah gunakan, maka kemudian yang terjadi begitu kan ya, seperti yang dulu ya. Kalau nggak salah ya Surya Dharma Ali juga mereka terjerat korupsi di situ begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini menarik untuk kita amati apakah KPK berani, dan itu maka Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini ya menurut saya pribadi ya tak segan lah untuk turun gunung melakukan bagaimana pengusutan terkait dengan adanya laporan atau dugaan korupsi ya terkait dengan kota haji di tahun 2024 ini. Hal itu mungkin saya amati betul bahwa
apakah laporan ini sudah masuk ke KPK atau mendorong dari anggota Komisi Hukum ya dari DPR atau bagaimana begitu kan. Makanya DPR tidak perlu mendesak KPK sebenarnya untuk mengusut tuntas dugaan-dugaan korupsi yang ada. Kenapa? Kalau ada indikasi seharusnya KPK itu ya lalu bergerak begitu kan untuk mencari titik temu apakah kebenaran-kebenaran ini ada atau ada indikasi-indikasi ini ada begitu kan. Karena kedua belah pihak antara Kemenang dan Kota Haji dengan DPR begitu kan sama-sama mereka membenarkan diri begitu kan. Belum ada indikasi temuan yang secara real. Tapi KPK bisa mengusut apakah nanti dugaan-dugaan ini benar-benar ada atau bagaimana. Nah pertanyaan sekarang adalah KPK berani nggak untuk mengusut itu begitu kan. Makanya kalau DPR diundang ke kalau KPK diundang ke DPR saya kira ini akan baik begitu kan ya. Untuk mencari solusi yang terbaik. Apakah ada indikasi atau bagaimana begitu kan. Maka saya katakan bahwa tentu sikap KPK ini harus berjalan tetap begitu kan. Sesuai dengan aturan mereka. Apabila ya memang ada laporan ya yang masuk begitu kan atau bagaimana begitu saya kira ini harus segera diproses begitu kan ya apakah ini cukup bukti atau tidak seperti demo-demo kemarin begitu kan ya. Demo-demo kemarin di depan KPK cukup membuktikan ada laporan bahwa ya Gus Yakut dilaporkan ya dan bahkan di demo di gedung KPK. Tapi kita lihat saja hanya segelintir doang begitu kan. Tapi ya inilah secara politik bagi kami adalah ini harus usut tuntas. Apakah ada indikasi-indikasi itu begitu. Kasihan masyarakat yang masih menunggu yang sudah menunggu puluhan tahun begitu kan ya untuk berangkat haji tiba-tiba kotanya begitu dialihkan ke Haji Plus. Nah, ini yang kemudian dianggap bermasalah begitu kan. Tapi kan ini secara teknis begitu kan ya tidak bisa untuk lalu kemudian ditangkap begitu saja. Harus ada indikasi kerugian negara. Biasanya KPK ini melihat ada indikasi kerugian negara. Kalau kerugian negara itu adalah finansial atau adalah uang ada, maka bisa untuk mentersangkakan orang sebagai alat bukti kedua begitu kan. Tapi kalau hanya ya peralihan misalnya karena pemerintah Arab Saudi itu sebenarnya memberikan kuota haji 20.000 itu penambahannya hanya haji reguler. Kalau ini yang kewenangan disalahkan maka kemudian ini harus diminta pertanggungjawabkan begitu kan. Bukan tiba-tiba lalu kemudian orang menjadi tersangka. Tidak bisa karena orang menjadi tersangka itu karena ada kerugian negara. Kerugian negara di situ adalah kerugian finansial atau uang dan sebagainya. Itu yang kita amati begitu. Maka KPK sekarang ini tidak berani langsung tiba-tiba menangkap begitu kan. Harus ada pengusutan terlebih dahulu dan bukti-bukti real yang ada. Nah, ini menarik sebenarnya. Apakah ada indikasi ini terkait dengan PBNU dan PKB? Muncul ya kalau masyarakat sudah menduga seperti itu begitu kan ya. Memang ya masyarakat sudah melaporkan sebenarnya adanya dugaan-dugaan korupsi kota haji ya di 2024. Sebenarnya ini sudah dilaporkan begitu. Tapi ya saya kira laporan ini apakah cukup bukti atau tidak begitu. Tapi kita tunggu saja ya dugaan-dugaan ini muncul begitu kan ya. Bahkan tanggapan dari KPK ya masih menunggu akan mendesak itu akan menyelidiki. Tapi kita lihat saja apakah KPK ini cukup berani di situ begitu kan ya. Nampaknya apakah ada indikasi ada indikasi dugaan korupsi begitu. Artinya apakah ada indikasi kerugian negara? Kita tunggu bagaimana proses di KPK. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.